kayak pandemi kan kita jadi susah nge-mall kan. Kalau beli parfum tuh biasanya kita lebih puas nyium langsung gitu. Makanya ketunda setelah ke Sephora, ini baru kesampaian aku ceritanya gitu loh. Dan yang pasti aku rekomendasiin ini buat kalian pecinta wangi mask yang tidak terlalu menonjol. Wanginya itu menurutku mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, seneng banget karena di tanganku udah ada gift set parfum ini. Nah, jadi mau sedikit cerita ya. Pas aku beberapa tahun yang lalu aku ke Sephora tuh nyium parfum ini dan pengen banget memiliki gitu loh. Tapi karena aku udah ada wishlist parfum lain, jadi aku ambil yang lain. Dan sekarang aku happy banget udah punya. Dan wanginya tuh bener-bener apa ya, kayak istilahnya tuh memikat banget, nggak berubah. Meskipun aku udah ketemu parfum yang lain, aku tuh tetap bisa suka dan cinta sama parfum ini gitu loh. Ini tuh enak banget menurutku ya. Aku sebelum unboxing mau cerita bentar. Ini tuh wanginya kalau di ringkes di versi aku tuh kayak gini loh. Udah lu tuh di sini aja, gua peluk gitu loh. Kayak lu tuh jangan pergi-pergi. Dia udah meluk aku, wanginya tuh udah enak banget gitu loh. Parfumnya ini udah megang banget di aku gitu. Dan aku ngerasa parfum ini tuh kesannya sangat creamy gitu dan beda banget sama yang lain. Kalau misalnya kalian melihat main record dari parfum ini, nantinya kalian akan mungkin penasaran juga kayak apa sih, karena di dalam main record itu banyak banget kesan-kesan yang dihadirkan dalam parfum ini. Nah, tapi nanti aja ceritanya, nanti dulu ya, aku mau unboxing dulu. Ini parfum gift set yang menurutku enak banget dibawa-bawa ya, travel friendly bisa dibilang begitu, karena dalamnya ada parfum 50 ml dan juga parfum 12,5 ml. Aduh, dibawa cakep, wanginya enak. Terus kalau misalnya kalian mau jadikan ini sebagai gift ya, as a gift atau hantaran seserahan mungkin, atau hampers, cocok banget guys. Kita buka dalamnya yuk ya. Nah, ini nilai plusnya adalah dia itu ada karetnya di dalam, jadi elastis. Itu menurutku nilainya plus, karena biasanya kayak produk Louis Vuitton, Chanel itu kalau udah dilepas pitanya udah jadi pita biasa gitu loh, maksudnya jadi tali biasa. Tapi kalau ini tuh bisa kayak mungkin jadi bandana gitu ya, atau bisa buat terpasang tetap rapih gitu loh. Ini menurutku nilai plus dan mewah banget sih kemasannya. Warna merahnya itu bold menurutku ya, berani gitu. Kayak misalnya kalian itu orangnya karakternya kuat, kalian ngadu ini tuh kayak kalian menunjukkan your bold personality gitu loh. Dan ininya tuh mewah Givenchy gitu. Dalamnya kita buka bareng yuk. Oke, pelan-pelan. Nah, begini guys. Tada. Jujur ya, menurutku Givenchy tuh wanginya nggak pasaran ya. Selain itu, worth it banget karena ya dengan harga yang tidak murah, dia memberikan wangi yang mewah, wangi yang tahan lama, wangi yang mengesankan. Dan juga ini kan versi EDP ya, jadi yang irresistible ini ada 4 macam EDP, terus sama apa ya, bentar biar aku nggak salah ngomong ya, setauku tuh ada 4. Jadi yang aku pegang versi EDP-nya, terus ada juga yang versi EDT ya. Selain itu ada lagi yang versi Eau de Toilette Fraîche gitu ya, Fraîche tulisannya, Eau de Toilette Fraîche gitu. Dan yang terakhir EDP Rose Velvet. Nah, ada 4. Ini yang aku ngerti ya, nggak tahu kalau misalnya lain-lainnya nanti bakalan ada lagi. Mungkin aku yang belum update ya. Dan yang versi EDP ini, jujur itu tadi yang aku bilang kayak wanginya tuh udah lu tuh nggak usah kemana-mana, sama gue aja gitu loh, karena enak banget, dia udah megang gitu loh. Nah, selain itu aku kira ya, lagi-lagi aku kira tuh wanginya bakalan yang kayak maskinya keras banget gitu. Jadi di sini emang yang paling ditonjolin tuh maskinya kalau dari main record yang ada di Fragrantica. Tapi menurutku wanginya tuh nggak yang semaski itu gitu loh, bukan maski yang horor. Dan dia juga ada freshnya, ada kesan powderinya. Tapi menurut ini tuh nggak hanya maski, tapi ada wangi floral yang dikemas dengan bagus, terus ada freshnya juga. Pokoknya kalian cobain sendiri, atau mungkin kalian udah punya ya guys. Ini yang versi EDP-nya, jujur sih enak banget bagiku. Wanginya tuh kalem ya. Nah, ini yang aku suka nih, wangi maski tapi kalem guys. Terus dia tuh kayak wangi yang nggak pasaran gitu loh guys. Enak banget. Nih, kalian bisa lihat ya, kemasannya itu sangat simple, kayak gini doang. Tapi di dalam botolnya yang bagian belakang itu ada kayak gini nih. Nah, nih kalian bisa lihat nggak sih? Nah, kelihatan ya? Oke, ini bentukannya kayak gini, wanginya enak banget sih guys. Aku suka banget yang ini, dan spraynya itu kecil tapi rata keluar.
Mungkin ada parfum yang wangi-wanginya kayak gini, cuman yang aku suka lagi dia itu kalau udah kering ya, udah dry down, wanginya tuh jadi enak banget. Jujur sih aku tuh kalau cocok sama parfum ya, terus ngerasa wanginya tuh enak banget, aku tuh jadi kayak ngerasa istimewa gitu loh. Kayak ada nilai plus yang bertambah dalam diri ini gitu, karena kayak wanginya tuh jadi ke upgrade gitu loh. Sebelum-sebelumnya kan aku paling suka wangi-wangi yang ya floral fruity-nya gimana gitu. Kalau ini floral fruity yang beda. Mungkin kesannya ya kayak ada wangi-wangi kayak Daisy Usu Fresh gitu, atau Daisy EDT kecampur sama Daisy yang apa Dream gitu. Tapi lagi-lagi dia beda karena di sentuhan yang terakhir ya, yang kayak misalnya udah kalau udara gini set, pas yang terbang ini udah mau nempel, nah ini pas mau nempel ini keluar aroma woody-nya gitu, ngerti gak sih guys? Jadi pas di spray kan tadi masih aroma floral fruity macem-macem, begitu udah nempel di kulit, langsung jadi kayak ada kesan woody gitu. Dan ini nggak berat, bukan parfum yang berat, tapi juga bukan parfum soft gitu loh. Jadi menurutku just perfect. Wanginya enak banget guys, kalian percaya gak sih aku bilang enak? Ini tuh versi EDP yang 50 ml. Setauku size-nya ya, maksudnya size normalnya yang bukan gift set itu ada 35 ml, 50 ml sama 80 ml ya, setauku. Tapi nggak ngerti biasanya kalau produk ngeluarin gift set itu macem-macem. Kalau apa terserah dia ada size berapa gitu, dan itu nggak mesti di setiap musim ada atau setiap harinya ada, itu juga nggak tentu gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Kesan wanginya creamy menurutku ya. Jadi lama-lama itu kayak kita nyium aroma apa itu yang biasanya ada di minuman, atasnya itu whipped cream. Awalnya kayak gitu, tapi ternyata enggak sama sekali ya guys. Jadi itu kerasaku aja, bukan whipped cream. Yang bener adalah marshmallow atau ambret ya, marshmallow. Dia aromanya memang menuju ke manis. Jadi ketika sudah bertemu dengan buah pir di dalam pembukanya itu dia kayak jadi wangi yang creamy, lezat, tapi bukan gourmand ya, bukan parfum yang gourmand atau yang kayak makanan gitu, bukan. Dia wanginya lebih ke lezat versi creamy-nya si Givenchy ini. Jadi wanginya tuh enak banget menurutku. Yang kedua, biasanya kalau ada bunga iris tuh langsung wanginya khas menonjol. Kayak gitulah wanginya iris gitu. Nah, si ini irisnya masih menangan rose. Karena cuman pembukanya tadi hanya ada apa pear sama marshmallow ya guys, bukan marshmallow makanannya anak kecil itu, bukannya marshmallow ya atau ambret. Kemudian di middle note-nya ini ada rose dan bunga iris. Jujur irisnya kalah tenggelam dengan rose-nya ya, tapi rose-nya juga nggak menonjol gitu loh, paham nggak? Di sini tuh bau irisnya jadi tipis gitu. Habis itu, nah ini di base note-nya ada Virginia Cedar dan juga musk. Nah ini aroma muskinya itu biasanya kan kalau muski ketemu patchouli tuh kesannya jadi dewasa banget gitu kan. Terus ada kayak mintnya gitu, karena emang patchouli sendiri itu kan keluarga mint gitu. Alhamdulillah di sini musknya nggak ada si patchouli, makanya dia menurutku jadi wanginya tuh indah, cantik banget gitu loh. Pokoknya ini definisi wangi parfum yang kalau kalian nyari aroma fruity-nya ada, tapi ketika udah kalian temuin fruity-nya loh, kok kerasa aroma kembang gitu loh, maksudnya nuansa bunganya. Tapi tenang aja guys, di sini terkemas dengan baik dan wanginya enak banget sih menurutku. So kalau kalian mau cobain aja guys. Jadi kalau kalian menemukan parfum ini di tempat belanja favorit kalian, langsung aja sikat karena wanginya enak banget yang versi EDP ini. Yang versi EDT dan dua lainnya aku belum pernah nyium sih memang. Dari dulu incaranku yang ini. Ini baru launchingnya 2020. Jadi pas dulu launching tuh kan apa nggak lama itu, terus kayak pandemi kan kita jadi susah nge-mall kan, makanya kalau beli parfum tuh biasanya kita lebih puas nyium langsung gitu, makanya ketunda setelah ke Sephora. Ini baru kesampaian aku ceritanya gitu loh, dan alhamdulillah wanginya ternyata masih tetap bikin aku terpikat. Enak banget sih guys, jujur buat kalian yang mau nikah minta seserahannya ini aja. Cakep banget, warnanya merah tuh, boxnya merah, kemudian pitanya silver kayak gini. Dan ini yang perfumernya ini ada 3 orang nih. Trio ini pernah aku temukan di parfum apa gitu yang udah aku review. Jadi ada Anne Filippo, Fanny Bal sama Dominique Ropion. Dia bertiga yang bikin parfum ini. Mungkin karena idenya bertiga ya, jadi kayak menghasilkan wangi yang menurut enak banget guys. Jadi kalau ditanya ini parfum cocoknya buat acara apa, menurutku segala acara cocok. Dan ini parfum for women, untuk cewek ya guys. Jadi mungkin menurutku ya sekedar saran, yang bisa pakai ini untuk usia 20 tahun ke atas deh, kayaknya lebih aman.
Tapi kalau misalnya kalian di bawah usia 20 tahun dan memang pembawaan kalian dewasa gitu, kan ada tuh anak yang muda tapi memang dia suka wangi-wangi yang dewasa, silahkan aja coba ini guys. Oke, I think enough untuk review kali ini. Yang pasti aku rekomendasiin ini buat kalian pecinta wangi mask yang tidak terlalu menonjol. Karakter floral fruity-nya di sini bagus banget dan tetap aja wanginya itu menurutku mahal. So, kalau kalian suka dengan review ini jangan lupa bantu like-nya dan juga untuk subscribe sekaligus nyalakan tombol loncengnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.